Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sekitar. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kerabat desa yang berbahagia di seluruh Indonesia. Dan hari ini saya Humaira Muswar akan menemani kerabat desa 1 jam ke depan dari pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat di acara Sarapan SDGs Desa bersama Kemen Desa. Dan hari ini telah hadir bersama kami Bapak Ivanovic Agusta dan Prof. Yoyon dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang akan membahas mengenai topik dana desa, haruskah untuk SDGs desa? Dan kita sapa terlebih dahulu para narasumber kami, ada Pak Ivanovic Agusta. Assalamualaikum Pak Ivan. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Ume. Selamat pagi para kerabat Bapak, desa. selamat kembali Pak menjabat Kepala Pusat Data dan Informasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Iya, masih diberi tugas yang berat lagi. Tidak diperingati, tapi diperberat ya Pak ya. Dan Prof. Yoyon telah hadir juga bersama kami. Assalamualaikum Prof. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Gus Ipan, Pak Suryo Koco, Pak Umay dan Ibu sekalian. Alhamdulillah. Matur nuwun, terima kasih. Selamat pagi Prof. Pak Ivan dan Prof. Yoyon. Kita bicara tentang dana desa haruskah untuk SDGs desa. Dan di tahun 2020, dari catatan saya, dana desa difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi desa. Lalu di tahun 2021, Menteri Desa kita, Bapak Abdul Halim Iskandar, menyatakan bahwa prioritas dana desa ada 3. Untuk pengembangan revitalisasi BUMDes atau BUMDesma. Yang kedua, fokus untuk program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa. Dan 3, fokus untuk adaptasi kebiasaan baru. Dan saya juga mengutip sedikit judul dari salah satu tulisan Pak Ivanovic di media nasional bahwa mengefektifkan dana desa 2021. Apakah ini ada kaitannya dengan pemanfaatan dana desa untuk SDGs desa, Pak Ivan? Iya, sebetulnya sekarang menjadi lebih mudah, Umay ya. Lebih mudah dalam arti sudah pasti semuanya ada kaitannya dengan SDGs desa gitu. Karena memang tidak akan keluar dari sana gitu. Tapi mungkin kita perlu melihat dulu makna dari dana desa dan beberapa isinya begitu, sehingga kemudian memudahkan untuk sampai pada kesimpulan tahun ini dana desa untuk SDGs desa gitu. Yang pertama,
kita ketahui bahwa seperti yang tadi Ume katakan itu undang-undang desa itu yang pertama kali mengemukakan mengenai adanya dana desa. Dan mengapa itu penting? Jelas karena kita tidak hanya bicara soal ide, tapi kita bicara soal kaki. Kita tidak bicara soal bagaimana sesuatu harus terjadi, tapi kita memberi sesuatu material ya, supaya sesuatu itu bisa terlaksana gitu. Nah, sesuatu itu adalah cita-cita yang ada di dalam undang-undang desa. Sementara untuk mencapai itu, alat produksinya itu adalah dana desa. Gitu. Jadi peran penting dari dana desa sebetulnya secara konstitusional ada di sana. Dan apakah dana desa itu memang penting? Kita punya catatan setahun sebelum dana desa disampaikan ke desa-desa, itu total anggaran pendapatan dan belanja desa itu 20 triliun. Jadi di tahun 2014, anggaran pendapatan dan belanja desa seluruh Indonesia itu 20 triliun. 20 triliun kalau dibagi dengan seluruh desa pada saat itu sekitar 250 juta per desa. Jadi sekitar 250 juta per desa. Di tahun 2015, dana desa itu diberikan sebesar 21 triliun. Jadi kita bisa bayangkan maknanya secara kualitatif, dana desa itu persis sama dengan APBDes di awal. Itulah sebabnya terasa sangat besar. Meskipun kalau dibanding sekarang lebih besar sekarang, tapi makna di tahun 2015 itu jelas itu maknanya 100% dari, kira-kira seperti itu, 100% dari anggaran saya kan terasa besar gitu. Dan itu semakin besar sampai sekarang di tahun sekarang ini 2021 72 triliun. Tapi yang penting juga Ume, realitasnya setelah dana desa membesar, dana-dana keuangan dari pemerintah kabupaten dan provinsi anehnya kok semakin besar juga. Gitu. Jadi bukan hanya dana desa yang jadi bertambah ke dalam kas desa, tetapi bantuan keuangan, kemudian ADD atau alokasi dana desa yang dibedakan dengan dana desa, karena ada konstelasi yang baru setelah undang-undang desa itu. ADD itu, alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten, itu kalau kita catat, sebelum adanya dana desa itu hanya 1 triliun. Bahkan sebelumnya tidak sampai 1 triliun pas awal ya. Tapi setelah itu hanya 1 triliun. Sekarang ini ADD itu sudah meningkat menjadi 33 triliun. Jadi dilihat kenaikannya, ya kenaikannya itu sangat tinggi. Gitu, Me. Jadi ada memang dana desa punya arti penting minimal 2. Yang pertama dia memberikan makna material dari undang-undang desa yang memungkinkan desa untuk berproduksi. Kalau kita mau pakai istilah ekonomi gitu. Yang kedua, dia juga merangsang dana-dana lain masuk ke desa. Jadi paling tidak ada 2 makna secara objektif yang ada di desa. Dan yang ketiga, itu bagaimanapun istilahnya ketika diturunkan dari Undang-Undang Desa ke Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, itu adalah dana desa yang berasal dari APBN. Jadi kenapa ditulis seperti itu? Ya itu karena memang sumbernya dari APBN. Tapi yang kita perlu sikapi adalah konsekuensi dari yang bersumber dari APBN tentu saja memiliki beberapa konsekuensi atau kewajiban tertentu. Dan salah satu kewajiban yang perlu dijalankan, dan saya kira dalam konteks pemberdayaan itu yang penting itu memberdayakan. Gitu. Jadi meskipun kelihatannya itu mengharuskan gitu, ada kekuasaan dari negara yang meminta atau mengharuskan ini itu,
Tapi kalau hakikatnya untuk memberdayakan sebetulnya ya nggak apa-apa, mestinya begitu dalam konteks baru kekuasaan. Nah, di situ dalam konteks tertentu makanya di dalam Undang-Undang Desa pun prioritas penggunaan dana desa akhirnya akan selalu klop dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah. Sebetulnya yang paling banyak semula adalah prioritas pembangunan nasional. Tapi kemudian ada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 yang memastikan bahwa prioritas dari pembangunan daerah, kabupaten, kota juga bisa masuk ke dalamnya. Dan itu kemudian kita tahu sekarang prioritas pembangunan desa secara nasional adalah SDGs desa. Nah, dari situlah kemudian muncul bahwa prioritas untuk 2021 adalah pencapaian SDGs desa. Tentu saja kita tahu sepenuhnya bahwa tidak akan tercapai sepenuhnya di tahun 2021, tapi punya satu tujuan yang baik, tujuan yang dianggap baik di tahun 2030, yaitu pencapaian SDGs desa. Urutannya kira-kira enaknya seperti itu, Ume. Pak Ivanovic, tahun 2020 kita dikagetkan dengan adanya kita kedatangan tamu tak diundang pandemi COVID-19, di mana yang saya ikuti kemudian di pertengahan tahun 2020 Menteri Desa memberikan surat edaran kepada teman-teman di desa bahwa prioritas penggunaan dana desa difokuskan terlebih dahulu untuk BLT dana desa membantu masyarakat desa yang terkena dampak COVID-19. Lalu di 2021 Pak, nampaknya Pak, kalau kita melihat dari trennya COVID-19 yang ada di berita setiap hari kita dengar, sepertinya ini belum ada penurunan bisa kita bilang pandemi masih berlangsung. Apakah dengan angka yang sama di dana desa yang sama, angkanya besaran yang sama, di 2021 nanti tidak teralihkan untuk ke BLT dana desa lagi atau bagaimana Pak? Jadi pada hari terakhir ya memang ada tren baru ini dari tahun lalu itu. Di hari-hari terakhir akhir tahun itu kita harus siap-siap menunggu adanya kebijakan baru. Baik dari Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri seperti itu. Nah, di tanggal 30 Desember ini ada dua kebijakan, Mbak Ume. Yang pertama adalah kebijakan dari Menteri Desa, yaitu Surat Edaran Menteri Desa nomor 17 tahun 2020. Yang isinya bagian pertama adalah bahwa dana desa itu digunakan antara lain untuk BLT dana desa. BLT dana desanya senilai berapa? 300.000 per keluarga penerima per bulan. Dan itu dijalankan selama 12 bulan. Pada hari yang sama 12 bulan ya Pak ya? 12 bulan, ya. Tentu saja itu artinya apa? 12 bulan itu menunjukkan bahwa kita siap-siap menghadapi efek dari pandemi COVID ini itu sampai 12 bulan. Sampai 12 bulan. Memang sudah ada, kita tahu sudah ada vaksinasi ya. Tapi kita sudah berjaga-jaga 12 bulan. Nah, mengapa kita melakukan jaga-jaga sampai 12 bulan? Ya karena itu yang paling memudahkan bagi kita ya, untuk bersiap-siap menghadapi kondisi terburuk. Kondisi terburuknya apa? Jadi dari laporan Sapa Desa itu bahwa di awal-awal tahun lalu sampai pertengahan tahun lalu itu hampir peningkatannya sangat-sangat kecil adanya warga desa yang terkena COVID atau terjangkiti COVID-19. Tapi di sepertiga tahun terakhir 2021
itu muncul informasi bahwa justru mulai ada lagi warga desa yang terkena pandemi COVID. Jadi bagaimanapun pandemi itu memang masih berlangsung itu. Dan dari dari perkiraan WHO, kalau vaksinasi dilakukan pada tahun ini, maka efeknya paling cepat pada akhir tahun 2021. Tapi logisnya baru akan terasa di tahun 2022. Penurunan yang sangat drastis dan mungkin relatif kalau kita belajar dari Korea Selatan dan Jepang itu tentang virus SARS itu, relatif nanti akan tidak terlalu bermakna di 2022. Bukan berarti hilang ya, cuman kita sudah semakin terbiasa dan virusnya juga semakin sedikit semakin tebal. Nah, karena itu kemudian kita membuat seperti itu ya. Nah, di tanggal 30 itu juga ada peraturan Menteri Keuangan nomor 222 yang isinya menegaskan bahwa memang dana desa di tahun 2021 digunakan antara lain untuk BLT dana desa ya, itu selama 12 bulan dan rupiahnya 300.000 per KPK per bulan. Ya. Ini kelihatan, Umay? Terlihat, Pak. Terlihat jelas. Ini slide. Ya, ini adalah surat edaran yang muncul di tahun 2020 di hari terakhir. Khasnya Gus Menteri, sampai-sampai saya bilang, Gus, hari terakhir saja kok masih bikin kebijakan kayak gitu. Kata beliau supaya nanti tetap ada kebijakan ya Pak, mengantisipasi ke depan seperti itu. Iya, supaya pas kerja hari pertama kita sudah punya kebijakan baru. Alasannya. Nah, perkiraannya berapa gitu ya? Perkiraannya kira-kira seperti ini. Jadi sekarang kita sudah tahu bahwa jumlah KPM di BLT dana desa itu total 8 juta. Jadi kita tahu totalnya ada 8 juta keluarga penerima BLT dana desa. Kalau diberikan 300.000 per bulan dengan jumlah bulan 12 bulan, maka dana desa yang akan digunakan pada tahun ini total rata-rata ya 40% untuk total desa di Indonesia. Tentu saja tiap-tiap desa memiliki dinamika yang berbeda-beda. Jadi simulasinya akan ada 40% dana desa yang akan digunakan untuk BLT dana desa pada tahun 2021. Tapi apakah itu kira-kira sangat bermakna? Sebetulnya di Peraturan Menteri Desa nomor 13 tahun 2021 sudah disebutkan bahwa memang harus bersiap-siap diadaptasi kebiasaan baru tentang desa aman COVID. Itu memang sudah siap-siap jika dana desa perlu digunakan untuk BLT dana desa. Makanya memang dana desa ini dinamikanya sangat drastis ini. Pak Koco saya kira tim para pegiat desa kita selalu berdiskusi alot gitu di tahun 2015-2016 apakah dana desa untuk pemerintah desa ataukah untuk pembangunan dan pemberdayaan. Tapi harus kita ingat ya, tidak pernah kita diskusi dana desa untuk bencana. Jadi memang kita tidak pernah mengantisipasi dari awal bahwa dana desa itu dipakai untuk penanganan bencana atau hal-hal yang mendesak, sekarang istilahnya begitu. Jadi diskusi-diskusi awal dari para aktivis, para kepala desa yang sekaligus juga aktivis gitu, itu selalu antara untuk pemerintah apa untuk pembangunan atau untuk pemberdayaan.
kemudian berbagai kebijakan kadang-kadang nyelonong dari pemerintahan dimasukkan ke pemberdayaan pembangunan hanya supaya bisa ikut didanai dana desa, tapi tidak pernah diskusi mengenai bencana. Bahkan selalu di dalam kebijakan itu komponen bencana dan biaya tak terduga yang mendesak itu dianggap bahwa secara akuntansi itu paling bagus kalau tidak lebih dari 10%. Nah ini bukan lagi 10%, 40%. Jadi dia sudah pasti akan digunakan seperti itu. Nah tapi kita belajar juga, Bu Men, di tahun lalu bahwa bahkan untuk warganya ya, itu di akhir-akhir tahun itu banyak kepala desa yang kemudian tidak bersedia untuk menyalurkan BLT dana desa dengan alasan sudah habis dan sebagainya. Mungkin satu hal yang agak berbeda dari tahun-tahun lalu, di tahun 2020 itu kita mencek tiap hari bagaimana kondisi dana desa yang ada di rekening kas desa. Kita mencek tiap hari. Tentu saja dengan kondisi nasional itu tidak persis sama, tapi pasti mendekati kondisi lapangan. Jadi yang mencek tiap hari itu Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa pada tahun lalu itu. Kemudian Kementerian Dalam Negeri mendapatkan laporan jika ada wilayah-wilayah mendapatkan laporan dari Menteri Keuangan maupun Menteri Desa. Kalau ada wilayah-wilayah di mana masih terlalu banyak dana desa yang ada di rekening kas desa yang belum dibelanjakan. Bahkan tahun lalu pun itu ada sekitar 125.000 keluarga dari sekitar 1.000 desa yang karena dana desanya sudah tinggal 50 jutaan ketika bulan Desember itu kemudian dialihkan ke bantuan sosial di Kementerian Sosial. Jadi agenda dari pemerintah pusat memang memastikan warga desa itu tetap mendapatkan dana yang cukup untuk hidup sehari-hari. Dan ketika ada agenda pusat sebetulnya mau tidak mau karena dana desa bersumber dari APBN, ketika ada kepentingan nasional yang memaksa ya, semua kita harus sama-sama melakukan itu. Toh sebetulnya tetap ada ruang untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan. Tadi kita lihat simulasi yang sudah lebih tepat lagi untuk 2021. Lebih tepat itu karena sekarang kita sudah mengetahui berapa keluarga penerima manfaat. Itu 40%. Ada 60% dana desa yang masih bisa digunakan oleh desa. Meskipun tetap di dalam Peraturan Menteri Desa nomor 13 tahun 2020 itu bahwa untuk 2021 pola pemanfaatannya itu harus swakelola. Kita semua tahu konsekuensi dari pemanfaatan swakelola itu pasti tidak membangun yang besar-besar. Karena membangun yang besar-besar yang butuh teknologi yang tidak bisa swakelola desa itu pasti nanti bentuknya pakai tender, pakai proyek seperti itu, bukan swakelola. Tapi kita gunakan swakelola karena memastikan uang yang ada di keluarga-keluarga di desa itu masih cukup untuk hidup di desa. Jadi logikanya yang dibangun seperti itu, Umi. Baik, Pak Ivan, salah satu prioritas dana desa juga yang disebutkan oleh Menteri adalah dana desa penggunaannya untuk akses internet. Nah saat ini sendiri kalau kita bicara tentang akses internet, apakah seluruh desa telah tercover internet, Pak? Jadi apalagi salah satu, mohon izin Pak, apalagi salah satu yang dari episode kemarin kita bicara tentang SDGs desa juga, salah satu yang akan dilakukan oleh Kementerian Desa adalah memanfaatkan teknologi informasi untuk mengambil atau menyimpan data dari SDGs desa ini. Dan apakah akses internet dan teknologi informasi yang dimaksud ini adalah satu hal yang sejalan dan kalaupun ini sejalan, pertanyaan kami kemudian adalah apakah seluruh desa telah siap untuk ini, Pak? Ya,
Kalau pertanyaan terakhir, apakah seluruh desa siap, itu sudah pasti tidak akan siap. Tapi kalau sudah kita jalani akan siap. Ini mirip-mirip pertanyaan kepada pihak-pihak yang mau maju gitu, menjelang kita merdeka juga Belanda bertanya apakah Indonesia sudah siap merdeka. Ya kalau mau faktualnya tentu saja ya kondisinya seperti itu ya. Tapi kita akan bilang siap. Gitu. Dan kalau desa, ya sebetulnya begini, internet itu ini yang paling mahal yang pernah digali oleh Kementerian Desa. Itu dibutuhkan sekitar 125 juta bagi satu desa yang tadinya belum ada internet untuk kemudian bisa punya internet. Realitasnya desa-desa itu bahkan di dalam kami cek dari dana desa ya, mereka hampir selalu punya langganan internet di dalam komponen dana desa itu. Kemudian ada juga desa-desa yang membangun tower, ya istilahnya tower ya, tapi bukan BTS tentu saja itu. Tower internet. Yang anggarannya kalau kita lihat di APBDes itu kadang-kadang ada yang 80 juta dan sebagainya. Kalau tadi tahun ini rata-rata 1 miliar, 400 juta habis untuk dana desa, ya kan? Masih ada 600 juta, bahkan untuk yang paling mahal pun, ya, itu masih bisa. Gitu. Dan kita tahu bahwa kenapa internet ini penting, ya. Ini enaknya kita hidup di zaman sekarang, ya. Karena kalau di zaman yang lalu mungkin kita tidak pernah mengetahui sejauh mana pentingnya hal itu bagi desa. Contohnya gini, di pemenang hadiah Nobel ekonomi tahun lalu itu, dia menggunakan kasus bahwa yang bisa menggerakkan, meskipun ini kesimpulan sampingannya ya, karena kesimpulan utamanya tentu saja membuat model pembangunan. Tapi kesimpulan sampingannya bahwa sebetulnya salah satu yang mereformasi desa di tahun 70-an itu adalah pembangunan SD Impres. Tapi di tahun itu tentu saja kita tidak merasakan bahwa itu akan menjadi satu reformasi yang besar di level desa. Nah, beda dengan internet. Internet ini sejak tahun paling tidak 2015 kita tahu bahwa internet ini akan menjadi revolusi industri yang keempat. Kita tahu bahwa kalau kita masuk ke dalam ranah internet, kita akan melompat jauh. Kita akan melakukan reformasi di level desa. Karena itu menjadi penting bagi desa-desa untuk bisa mengakses internet. Kementerian Desa sendiri berdasarkan pengalaman tahun lalu, untuk tahun 2021 ini akan mendata keadaan atau kondisi atau jaringan internet tidak hanya pada level desa, tapi pada level RT. Karena sampai sekarang pun masih ada masukan yang masuk ke Kementerian Desa, WA yang masuk di Kementerian Desa bahwa ini desa saya kok masuk termasuk yang sudah dapat internet, padahal di tempat saya, di rumah saya ini nggak ada jaringan internetnya. Jadi Kementerian Desa akan mencoba tidak hanya internet pada level desa, tapi juga internet pada level RT. Sehingga desa-desa di Jawa yang ada di pegunungan, yang ada di balik bukit, yang RT itu tidak dapat internet padahal balik desanya ada internet, itu saat ini semuanya harus sudah dapat internet. Saya kira TV Desa sendiri menyajikan peluang adanya internet desa dengan harga yang relatif murah. Dan memang sudah banyak sekali di Kementerian Desa yang datang untuk menyampaikan bahwa kami bisa menyediakan internet dengan harga yang murah, dengan teknologi yang terjangkau meskipun itu di pulau terpencil. Karena di Indonesia itu ada sekitar 1.300-an desa yang masing-masing RW-nya satu pulau itu. Jadi memang kondisi seperti itu pun ada teknologinya sebetulnya. Jadi
Kementerian Desa memang sebagai bagian dari pemerintah tidak boleh menyatakan ini loh bagus itu, ini loh provider yang bagus, nggak boleh seperti itu. Tapi Kementerian Desa akan mengumpulkan seluruh pihak yang bisa menyediakan internet di desa dan kemudian akan mengajak setelah itu teruji begitu supaya desa lebih mudah mengakses pihak-pihak tersebut yang akan ditaruh di dalam web Kementerian Desa sehingga desa akan lebih mudah untuk menjangkau mana yang mereka bisa memilih di antara puluhan pihak penyedia internet itu mau ikut yang mana gitu. Tapi intinya tadi sekarang kita tahu internet itu akan mereformasi desa. Makanya kita bukan soal siapnya sekarang tapi kita siap untuk mereformasi desa dengan internet. Gitu, narasinya begitu. Baik, kita siap untuk mereformasi ya Pak. Sama seperti saat dinyatakan, ditanya oleh Belanda, apakah kita siap merdeka? Kita siap untuk merdeka. Iya. Seperti itu ya Pak ya, semangatnya. Lalu Pak Ivan, ada pertanyaan dari Bapak Iksan Hajar di YouTube TV Desa. Apakah rekomendasi SDGs Desa nanti itu untuk bertujuan untuk meningkatkan nilai IDM, Indeks Desa Membangun? Iya, sudah pasti itu untuk IDM ya. Tapi akan lebih dari IDM? Ya. Misalnya contohnya, ada hal-hal yang belum masuk dalam IDM, tetapi sangat penting bagi desa. Ya. Contohnya begini, contohnya BLT dana desa. Bansos itu tidak masuk di dalam IDM. Tapi coba dibayangkan, desa membelanjakan 40% dana desanya, tapi tidak dihitung sebagai komponen kemajuan desa. Padahal ketika membelanjakan itu, desa sedang menjalankan Undang-Undang Desa pasal 78, yang salah satu tujuan pembangunan desa itu menanggulangi kemiskinan. Tapi tidak dihitung. Makanya di dalam SDGs desa itu yang seperti itu tetap akan direkomendasikan dan itu akan lebih detail daripada yang ada di IDM. IDM tidak boleh detail karena kalau IDM detail nanti dana desa yang diberikan kepada desa-desa itu bisa berkurang banyak itu. Kalau detailnya buruk ya, kalau detailnya bagus sih nggak apa-apa. Kita tidak akan membuat ukuran-ukuran yang merugikan desa, Umi. Sudah nggak zamannya lagi mereformasi indikator, tapi malah jadinya merugikan desa. Udah nggak seperti itu. Kita sudah Pak Ivanovic memastikan bahwa ada apapun indikator yang disiapkan di SDGs desa adalah indikator yang pro desa ya Pak ya? Ya, benar. Baik Pak, kita kembali ke dana desa haruskah untuk SDGs desa? Kalau tadi Permen Des tahun nomor 13 tahun 2020 maksud saya itu menyebutkan bahwa 40% dari dana desa perlu dialokasikan untuk ke BLT dana desa di mana keluarga penerima manfaat akan menerima manfaat ini sebesar 300.000 selama 12 bulan di tahun 2021. Apakah di Permen Des tersebut juga menyatakan berapa persen yang harus disiapkan atau disisihkan dari dana desa untuk program SDGs desa ini, Pak? Ada misalnya berapa persen? Kalau tadi 40% sudah untuk BLT dana desa, maka apakah ada ketentuan berapa persen yang harus dialokasikan buat SDGs desa, Pak? Iya, jadi salah satu indikator dari SDGs desa Umi itu adalah terutama SDGs desa nomor 1, desa tanpa kemiskinan itu. Ya, itu memang di sana ada bantuan sosial untuk warga yang miskin gitu. Ya. Jadi SDGs desa nomor 1 itu menunjukkan hal demikian. Nah, kita memang perlu memastikan ya bahwa di dalam penggunaan dana desa itu sepenuhnya untuk SDGs desa. Jadi tidak dipisah-pisahkan, Umi.
antara untuk BLT dengan untuk SDGs desa. Kita ingin memastikan begini, SDGs desa itu kan sebetulnya karya manusia yang paling lengkap saat ini tentang pembangunan. Jadi kalau di dalamnya masih ada saja komponen pembangunan yang tidak masuk, ya berarti SDGs ini belum bagian dari yang paling lengkap di dunia. Saya sampaikan seperti ini, Ume. Ini adalah indikator dari SDGs desa nomor 1. Desa tanpa kemiskinan. Kita akan mencapai tingkat kemiskinan desa itu 0%. Pada hari ini, kita bisa ketahui tanda-tandanya adalah yang tidak menyalurkan bansos. Itu pasti tingkat kemiskinannya 0%. Paling tidak versi lokal kan memang SDGs desa untuk menggunakan versi lokal. Yang kedua, persentase warga desa peserta SJSN ini seperti Askes, asuransi bidang kesehatan maupun ketenaga kerjaan itu 100%. Jadi 100% warga desa itu harus menjadi pelanggan dari asuransi kesehatan. Dan kalau bisa ditambah ketenaga kerjaan. Yang ketiga ini, keluarga miskin penerima bantuan sosial itu mencapai 100%. Jadi kalau kita lihat nomor 1, itu kita ingin tidak ada kemiskinan sama sekali di desa. Terus yang ketiga, kalaupun ada orang miskin masih ada di desa, maka dia akan terpenuhi kebutuhan minimalnya, ya, melalui bantuan sosial. Jadi keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%. Itu indikatornya. Artinya apa? Artinya BLT dana desa pun itu adalah bagian dari SDGs desa. Makanya kita yakin sampai saat ini seperti disampaikan Gus Koco itu, ya, kita kan menguji sejauh mana SDGs desa itu bisa menangani berbagai kritik, ya, berbagai tudingan dan sebagainya. Selama SDGs desa bisa menangani itu, ya akan semakin kuat ini. Sebagai pendekar silat ini, SDGs desa akan semakin kuat. Gitu. Nah ini contohnya tadi itu. Contohnya apakah BLT dana desa masuk dalam SDGs desa? Masuk gitu. Itu artinya satu tendangan untuk SDGs desa yang bisa ditangkis paling tidak. Baik, Pak Ivanovic, masih banyak pertanyaan, list pertanyaan yang sudah saya catat dan beberapa dari YouTube TV Desa maksud saya. Ya, ya. Kita akan kembali sesaat lagi, Pak Ivanovic. Kita tahan dulu. Setelah jeda berikut ini kami akan kembali di Sarapan SDGs Desa bersama Kemen Desa. Audionya, Umay. Mohon maaf, selamat datang kembali kerabat desa yang berbahagia di seluruh Indonesia di Sarapan SDGs Desa bersama Kemen Desa, dan telah hadir bersama kami Bapak Ivanovic Agusta juga Prof Yoyon dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pak Ivan dan Prof Yoyon, ini saya bacakan terlebih dahulu beberapa respon dari teman-teman di YouTube TV Desa. Ada Bapak Pardi Geni Langit. Pak Pardi, selamat pagi. Juga ada Pak Wahyu Saroso, Bapak Selamat Mubarok dari Banyumas. Ada Mbak Pustu Krisnia, lalu ada Bapak Iksan Hajar yang juga tadi menyampaikan pertanyaan. Ada Bapak Helmi, ada Bapak Madong Hartono, Bapak Wahyu Saroso, dan beberapa lainnya. Dan kita kembali lagi bicara tentang dana desa haruskah untuk SDGs desa. Dan tadi Pak Ivan sudah menjawab bahwa dana desa harus untuk SDGs desa telah terjawab dari Permen 13 tahun 2020 bahwa sudah dialokasikan, harus dialokasikan berdasarkan surat edaran Menteri 40% dana desa untuk BLT dana desa. Di mana BLT dana desa adalah jawaban untuk SDGs nomor 1 yaitu desa tanpa kemiskinan. Saya ke Prof Yoyon terlebih dahulu. Prof Yoyon masih bersama kami, Prof Yoyon? Ya. Prof, tadi
Saya rasa tadi cukup menyimak bahwa dana desa harus untuk SDGs desa dijawab oleh pemerintah kita, Menteri Desa, bahwa iya dan sudah dialokasikan 40% dana desa untuk BLT dana desa sebagai jawaban dari SDGs nomor 1. Dan Prof Yoyon, berarti ada sisa sekitar 60% SDGs dana desa maksud saya. Dari 60% dana desa, apakah mampu untuk menjawab seluruh SDGs desa yang SDGs desa ada 18? Tadi nomor 1 sudah dijawab dengan adanya BLT dana desa. Apakah 17 sisanya bisa dijawab dengan 60% sisa dari dana desa, Prof? Silakan, Prof Yoyon. Ya, jadi Gus Ipan itu kan sudah punya mekanisme dari lapangan itu kemudian muncul rekomendasi ya untuk program-program 2021 dan seterusnya. Tentu tiap desa bervariasi itu rekomendasinya itu ya. Ya dengan catatan nomor 1 dan nomor 2 itu mesti masih ada di situ karena itu masalah utamanya gitu. Nah, di sini yang paling penting sebetulnya bukan persentasenya, tapi kinerja desa untuk merespon ya dana-dana desa ya dipakai untuk memperbaiki apa yang diketemukan oleh Kemendesa di dalam rekomendasi-rekomendasi itu gitu. Nah, jadi persoalannya sebetulnya sekarang ini respon desanya itu bagaimana gitu loh ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ipan, Indonesia itu jangan ditanya siap atau tidak siap ya, karena siapnya itu sambil jalan gitu loh. Sambil jalan siapnya itu tidak bisa di awal itu kemudian ditanya siapnya sambil jalan. Nah oleh karena itu fungsi pendamping desa, fungsi perangkat desa dan lain-lain itu ya termasuk musyawarah desa untuk menyusun perencanaan anggaran dari dana desa itu menjadi sangat penting gitu loh. Karena apa? Karena kementerian itu kan fasilitator saja sebetulnya ya, regulator, fasilitator dan sebagainya. Tetapi implementer utamanya itu ya desa itu sendiri. Ya. Sehingga saat ini yang diperlukan itu adalah respon masing-masing desa untuk menyadari permasalahan yang diketemukan lewat rekomendasi timnya Pak Ipan itu, kemudian dibuat perencanaan, dibuat anggarannya, kemudian diimplementasikan dengan baik. Ya. Tadi saya mendengar sangat gembira sekali. Ya. Ternyata dana desa itu 70 triliun dari kementerian, ya, dan 30 dari swadana desa itu sudah sangat luar biasa sekali. Tuh, kalau ditanya, ini kan soal kebijakan ya. Kalau ditanya bagaimana efikasinya kebijakan pemerintah tentang desa, dari sisi kebijakan sudah sangat efikatif sekali. Ya. Tinggal tergantung implementasinya di desa-desa tadi itu. Itu komentar saya Mbak Umay. Ya, jadi jangan lupa Pak Ipan itu sudah menghasilkan dari sekian banyak indikator itu rekomendasi-rekomendasi yang dapat dijadikan program ya untuk tahun-tahun berikutnya. Tinggal mengadaptasi aja di tingkat desa itu ya kemampuan dan sebagainya. Tentu tadi yang disampaikan Pak Ipan itu ya banyak parameter yang tidak seketika ujuk-ujuk dicapai ya harus bertahap ya. Menuju 0% kan tentu ada aktivitas yang harus dilakukan. Menuju yang 100% juga harus ada aktivitas yang dilakukan. Dan itulah sebetulnya maksud rekomendasi atau kebijakan Pak Menteri tentang alokasi dana desa 2021. Nah mudah-mudahan harapannya teman-teman di desa, perangkat desa, musyawarah desa dan sebagainya itu segera merespon kebijakan Pak Menteri ini di awal-awal supaya implementasinya cukup waktu ke depan. Tentu tadi kendala disampaikan Pak Ipan dan Mbak Uma juga ada. COVID-19 ini kan tidak bisa diduga-duga itu sampai kapan dan sebagainya. Kemudian dikasih penangkal pun ya perlu waktu juga itu untuk sampai kepada situasi stabil ya. Tidak rentan terhadap COVID-19. Ya. Saya kira itu Mbak Umay catatan saya dan Pak Ipan sudah menjelaskan sangat bagus sekali mulai kebijakannya sampai implementasinya bahkan angka-angkanya. Dan disitulah memang keahliannya Pak Ipan saya kira untuk menjadi sumber informasi yang sangat luar biasa.
Berarti Kembalikan Kepala Pusat Data dan Informasi memang melekat sekali dengan Pak Ivanovic ya, Prof? Oh iya. Genggaman dia tuh sangat berguna sekali itu yang digenggam oleh beliau itu. Handphone beliau itu isinya informasi yang sangat luar biasa. Ya, saya kira itu Mbak Uma. Jadi yang penting sekarang itu adalah respon teman-teman di desa ya untuk tadi segera menindaklanjuti kebijakan Pak Menteri di dalam prioritas anggaran itu ya menjadi rencana desa lewat musyawarah desa dan sebagainya. Kalau misalnya tidak dalam waktu yang lama karena data-data sudah dapat dari IPAN sehingga eksekusi program itu katakanlah misalnya bulan-bulan depan sudah dimulai gitu. Gitu. Terima kasih Mbak Umay, Pak Ivan. Terima kasih Prof. Yoyon. Pak Ivanovic, ada pertanyaan kembali Pak. Izin saya sampaikan, ada rekomendasi SDGs desa, ada nilai IKE, IKL, dan IKS pada kondisi desa saat ini. Dan mungkin bisa Pak Ivanovic informasikan, jika rekomendasi SDGs desa tersebut dilaksanakan oleh desa, bagaimana kemudian nilai IKE, IKL, dan IKS-nya? Silakan Pak. Iya. Ya, yang pertama terima kasih ke Prof. Yoyon. Ini saya kira Prof. Yoyon seperti selama ini itu mengisi aspek kearifan. Meskipun saya sudah berumur juga, tapi belum bisa searif Prof. Yoyon ya. Cara memandangnya itu. Saya kira benar itu. Apa namanya? Bahwa kalau kita seperti disampaikan selama ini, apa bisa bisa 220 indikator itu kemudian tercapai. Ya pasti. Tapi kan kalau berarti ya harus kita mulai dari sekarang. Sudah tahu akan tercapai lama kok malah belum dimulai kan. Jadi ya harus kita mulai sekarang. Saya suka semangat Pak Ivan yang seperti ini. Sudah tahu banyak tidak dimulai ya kapan selesai ya Pak? Iya. Nah, tadi kami sampaikan bahwa membuat indikator, rekomendasi, kemudian pada akhirnya adalah menilai ya kondisi desa itu kita tidak, kalau pakai istilahnya Gus Menteri, sudah tidak zamannya lagi ndaki-ndaki gitu ya. Membuat indikator yang dirumit-rumitkan sehingga orang desa nggak bisa melakukan sendiri, nggak bisa menghitung sendiri. Sudah nggak zamannya seperti itu. Kita membuat indikator ya yang memang dilakukan oleh warga desa, yang dilakukan oleh pemerintah desa. Kalau di dalam ISO yang kemarin kita sampaikan itu apa namanya, write what you do what you write ya. Tulis yang kamu lakukan yang kamu tulis ya. Di dalam hal indikator kita juga sama, mengukur yang dilakukan dan melakukan yang diukur. Jangan sampai kita membuat indikator yang tidak dilakukan oleh desa. Itu akan merugikan desa. Merugikan desa dalam arti material, karena hasil dari pengukuran itu selalu digunakan untuk apa namanya, untuk menyalurkan dana desa. Bahkan salah satu usulan Gus Menteri yang sudah disampaikan berkali-kali di cerita beliau ini ya, disampaikan berkali-kali di dalam pertemuan dengan Bapak Presiden maupun bersama menteri-menteri lain adalah bagaimana kalau kita memastikan dana desa per desa itu, karena datanya sudah ada secara nasional ya. Apalagi untuk tahun 2021 ini sudah pasti akan ada pendataan besar-besaran. Itu bagaimana kalau disusun pada level nasional. Bukan pada model sekarang di mana ada dana dibagi desa tapi per kabupaten, tapi nanti langsung per desa. Dan itu mungkin akan mempercepat penyaluran dana desa. Dan seperti kata Prof. Yoyon, semakin cepat tersalur, semakin cepat dilaksanakan. Nah, jadi berkaitan dengan rekomendasi SDGs desa, tentu saja itu akan dikaitkan juga dengan pencapaian nilai-nilai dari indeks. Karena kalau nggak digunakan seperti itu, terus untuk apa gitu? Jadi memang ini pendekatan kemanfaatan. Ya. Di dalam filsafat Barat disebut pragmatisme, tapi
saya kira lebih cocok bagi kita namanya pendekatan kemanfaatan gitu ya. Filsafat Barat akan mengatakan utilitarianisme gitu. Tapi memang itu basis dari partisipatoris. Buat apa kita bekerja kalau tidak ada manfaatnya gitu. Nah, ini juga sama. Buat apa kita mengukur, buat apa kita menyusun rekomendasi kalau tidak ada manfaatnya bagi desa. Untuk membangun desa, untuk kemudian ukuran membangun desa itu juga digunakan secara konsekuensial itu dengan dana desa. Seperti itu, Om. Jadi Pak Ihsan nanti jangan khawatir itu. Posisinya sudah seperti itu dari Gus Menteri. Baik, Pak Ivanovic, 2020-2021 ini terlalu akibat dampak pandemi, kemudian kita semua terpaksa terlecet menjadi 4.0, Pak. Teknologi internet itu menjadi satu hal yang teman akrab kita di akhir-akhir tahun ini ya, sampai saat ini, terutama karena efek pandemi. Dan kemudian Pak, setiap kita bicara tentang teknologi informasi, banyak sekali desa yang merasa atau desa yang cukup memberikan respon bahwa desa kami sudah pernah ada internet tapi alatnya rusak lagi, atau desa kami tidak tercover internet sama sekali. Ada yang juga bilang desa kami harus ke bukit dulu baru bisa dapat sinyal internet. Dan beberapa daerah yang juga ada yang blank spot. Saya pernah juga ke beberapa daerah yang ternyata memang blank spot, tidak ada internet, fasilitas internet sama sekali, sinyal pun tidak ada. Dan dari Pak Ivanovic sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi, kira-kira apakah ada rekomendasi untuk sahabat kerabat desa yang ada di desa yang mengalami kasus yang sama, Pak? Terlebih kita bicara tentang SDGs desa, berarti kita bicara kemajuan bahwa Sustainable Development Goals dan alat yang kita gunakan untuk nanti mencapai SDGs desa adalah menggunakan teknologi informasi. Silakan Pak Ivan. Ya, kita akan mendukung besar-besaran, Ume. Ya. Dan kita sudah mendeteksi. Bentuk seperti apa, Pak? Mungkin kerabat desa kita yang berbahagia saat ini sedang menyaksikan sarapan bersama kita ingin mengetahuinya, Pak. Jelas kita tidak boleh menunjukkan pemihakan gitu kan. Tapi seperti yang sering disampaikan oleh Gus Menteri, kekuatan dari Kementerian Desa di masa datang itu adalah pada waktu menyampaikan informasi. Menyampaikan data, termasuk adalah informasi mengenai bagaimana supaya desa lebih cepat untuk mendapatkan internet. Tidak harus dengan kondisi sekarang ya, tidak harus menadahkan tangan untuk dapat program begitu ya. Meskipun saat ini Kominfo menyampaikan di berbagai pertemuan publik itu ada 7.000 desa yang akan dibantu begitu. Tapi desa pun sebetulnya sudah bisa menggunakan dana desanya untuk itu. Nah, saya tunjukkan seperti ini, apakah internet itu akan menjadi sangat penting dalam konteks SDGs desa. Internet itu salah satu pendukung desa untuk bermitra, salah satu pendukung desa untuk berjejaring. Memang seperti kita pernah diskusikan di malam tahun baru itu, saat ini posisinya pada tersedianya jaringan internet berkecepatan tinggi. Belum sampai pada IoT. Makanya indikator IoT, Internet of Things, atau kalau kita sebut di desa namanya Smart Village itu, Internet of Things untuk desa itu, yaitu harus kita kembangkan juga. Tapi artinya bahwa ini pun menjadi sasaran dari SDGs desa. Jadi itu kalau itu sudah sasaran SDGs desa, itu sudah satu kepastian dalam arti kebijakan itu bahwa Kementerian Desa pasti akan masuk ke sana. Tidak bisa lain. Ya. Dan kita tetap yakin, bahwa itu revolusi 4.0 yang sedang kita jalani. Ya. Dan supaya no one left behind, supaya tidak ada desa yang tertinggal dari revolusi industri keempat ini, maka kita akan masuk ke sana.
semuanya akan masuk ke sana. Dengan berbagai konsekuensinya tentu saja. Ya. Dengan berbagai konsekuensi budaya maupun konsekuensi lembaga sosialnya. Kiranya seperti itu. Baik, Pak Ivanovic, saya juga ingin sampaikan kepada para pemirsa TV Desa yang tengah menyaksikan sarapan SDGs Desa bersama Kemen Desa. Kami juga membuka peluang buat pemirsa untuk turut memberikan usul mengenai topik dan usulan topik dari pemirsa yang akan kita bahas di dalam sarapan SDGs Desa. Silakan sampaikan ke link yang disampaikan oleh tim kami di live chat YouTube, juga di Zoom TV Desa. Kalaupun tidak dapat terbaca, bisa saya bacakan linknya, https://bit.ly usul topik SDGs sarapan SDGs Desa. Silakan klik di link tersebut dan sebutkan kira-kira ingin topik apa yang akan kita bahas di acara-acara sarapan SDGs Desa bersama Kemen Desa mulai besok. Dan Pak Ivanovic, saya kembali lagi. Sebelum kita ke penghujung acara, Pak, bahwa berarti dalam dana desa harus untuk SDGs Desa. Bukan harus lagi ya Pak, tapi ini telah disiapkan untuk SDGs Desa, seperti yang telah tersampaikan oleh Pak Ivanovic bahwa Gus Menteri juga sudah menyiapkan ini dengan mencanangkan 40% dana desa untuk BLT dana desa, yang merupakan salah satu indikator dari desa tanpa kemiskinan. Saya ingin mungkin sedikit closing statement Pak yang menguatkan bahwa sebenarnya Kementerian Desa telah menyiapkan prioritas agar dana desa kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan SDGs Desa. Ya, jadi Kementerian Desa menyiapkan SDGs Desa ini secara metodologis. Ini bahasanya Gus Menteri ini. Secara metodologis atau ada tahapan-tahapan yang memang jelas. Jadi di tahapan pertama itu Kementerian Desa menyiapkan berbagai instrumen, kuesioner, kemudian aplikasi untuk pengumpulan data. Ya. Pengumpulan datanya itu adalah tahap awal. Kemudian tahap yang sama juga adalah menyiapkan para pendamping untuk siap mendampingi desa dengan pola yang baru seperti ini. Kemudian tahap berikutnya adalah proses untuk mengimplementasikan SDGs Desa, di mana pada tahap yang ketiga itu kita akan memonitor harian. Memonitor harian. Ini tadi malam misalnya ya, monitoring desa dengan Gus Menteri ini berlangsung sampai jam 1 malam ini, tadi malam itu. Tapi biasanya beliau selalu mencek paling tidak menjelang tengah malam. Bagaimana kondisi desa terakhir yang ada di Indonesia. Nah, Umi, saya perlu sampaikan seperti ini. Studi yang dilakukan oleh UI, ya, ini ada 1 menit ini. Studi yang dilakukan oleh UI itu menunjukkan begini. Tahun lalu, ketika dana desa digunakan untuk BLT, ya, itu ternyata studi UI itu tentang kecerahan desa di malam hari. Jadi itu studi tren yang saat ini bahwa kalau kita gunakan peta malam hari, kalau ekonominya maju, maka di situ akan cerah karena itu berlangsung ya sampai malam hari kan kegiatannya itu. Nah, desa memang tidak. Desa memang lazimnya kurang cerah daripada kota. Tapi ternyata kecerahan desa di tahun 2020 itu praktis tidak berkurang. Sementara di kota itu kecerahannya meredup dengan cepat gitu. Nah, artinya apa? Artinya BLT dana desa dan kemudian padat karya tunai semua yang tahun lalu diarahkan kepada bantuan sosial dan jaring pengaman sosial itu memang mempertahankan paling tidak kehidupan minimal yang ada di desa. Nah, kita akan mencoba hal yang sama. Pak Ivan, luar biasa sekali Pak Ivan antusiasme dan diskusi kita pagi hari ini. Ibarat kita sedang sarapan nasi uduk, ini porsi lengkap dan kita cukup kenyang pagi ini. Dan kita harus tetap memegang teguh bahwa no one left behind. Tidak ada yang boleh tertinggal di dalam
pembangunan kita selanjutnya. Dan dengan berakhirnya sesi hari ini, kita sampai pada penghujung acara, Pak Ivan. Sarapan SDGs Desa akan kembali lagi kerabat desa yang berbahagia pada besok pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum akhirnya saya ingin memberikan sedikit pantun, ikan lele di kolam ikan. Terima kasih Pak Ivan. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Dan jangan lupa besok kerabat desa untuk datang, karena sarapan SDGs Desa akan tayang lagi. Dan saya Humaira Muswar, Pak Ivanovic, dan genap kru TV Desa mohon undur diri, dan kami akan kembali lagi esok pagi di SDGs Sarapan SDGs Desa bersama Kementerian Desa. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.